Dia kan sebenarnya ingin membantu atau ikut sama Sumantri secara kasat mata loh Mas. Maksudnya belak-belakan aku melu Masku Rono. Tapi Sumantri kan malu waktu itu. Soalnya adike amit-amit cacat ya, sajen terus Kumbo Karno tangi mergo gara-gara cium baunya ada juga. Terus marah gitu gimana? Sing diwacani ayat-ayat Quran yo ono, Kumbo Karno bentangi yo. Tergantung sakit dalamnya ya. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sami anulato do ing nguni caritane handeli rosang Prabu Sasrabau ing Mahespati aran pateh suwanda lelabuhanipun kang kinelung Tri Prakara Gunakaya purune kang den antepi nuhoni trahu tamma Untuk mati teh. Aku bareng ngimpi ya? Oh, bareng ngimpi? Aku merinding. Padahal suarane apik apa enak iki mau? Enak. Nek ngene iki tenan nek lulusan UNES lah. Jurusan kesenian yo. Aku rada teratapan iki mau. Nek dibeloke ning nggon asma liberasi. Nene. Kanyelan. Bingung. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Dan aku ki ngomong sak bengok-bengokku lho ya. Idi. Aku ki apa ya? Nyanyi ki mau ki nyanyi. Nembang. Itu teringat satu serat bener. Tripomo. Dan Jati pinter ternyata. Ora, indelalah ngerti wae. Tripomo itu kan yo. Kalau cerita wayang itu ada 3 tokoh yang ini menjadi apa Den? Contoh untuk kita sekarang ya. Gitu, Den, ya. Ada siapa tuh? Siapa aja Den? Patih Suwondo. Sumantri. Terus Kumbo Karno. Terakhir Karno ya. Wah, itu 3 satria yang apa ya? Melabui itu apa Mas bosone Mas? Mengabdi untuk negara. Untuk negara ya. Nah, yang tak
nyanyikan tadi kan cuma satu bait sebetulnya. Itu terus yang Pateswondo sebetulnya. Nah, tapi kalau menurut Den Jati, kita bedah satu-satu ya Den ya. Oke, dari Pateswondo. Kemudian siapa tadi? Kumbakarna ya. Karno. Nah, kalau Pateswondo itu Den, kok bisa disebut dia ngelabui negaranya? Itu kenapa itu? Matinya kan Pateswondo itu sama Dasamuka. Dan itu membela negaranya atas perintah dari ratunya Arjuna Sosrobau. Perintah dari ratunya. Dia berantem sama Dasamuka gitu ya. Enggak karena disalahi sik ya? Enggak. Oh ya wes. Tak kira disalahi sik dan terus carane salah siapa? Arjuna Sosro kan berubah jadi raksasa. Tidur di tengah laut, bendungan. Baru kuwi banyune aire itu kena di negara Lengka banjir. Oh gitu. Dasamuka ngamuk marani Maespati. Bukan karena memperebutkan seseorang. Bukan. Oh, berarti karena delalah Dasamuka ya seneng karo bojone Arjuna Sosro. Wah. Jalarane yang jadi masalah waktu air dari Maespati itu sampai ke Ngalengka. Luapan air itu ya. Karena itu. Oke, jadi bersumber karena kemarahan si Dasamuka. Terus dia akhirnya ya perang sama ini siapa ya? Pateswondo. Pateswondo kang mati ngerono. Suwondo ki rumah sakit Sumantri. Suwondo Gondami. Rumah sakit Kendal. Oh iya. Bojone kancaku kerjane kono. Zaman cilikane apa? Iki gajelmu apik Mas. Oh iya, kan anu kan. Sesuk kan payu. Ciri-ciri nek wis sering payu ngene iki lho. Oh, ganjele duit. Kancane biasane kerdus apa. Suwondo ki kan anu ya. Aku ki ya sering krungu. Termasuk salah satu dari 3 ksatria yang jadi contoh ya serati sing mbok tembangi. Iya, betul Mas. Kuwi khusus Suwondo. Kuwi Suwondo kan mesti ya ora langsung madeg dadi patih. Ya dadi ada prosesnya. Wakil presiden di ngendi Maespati. Kan enggak ya. Awalnya itu Suwondo dari mana? Anak desa apa? Dari salah satu pertapaan anaknya Kiai nek cara saiki. Kiai. Dulur sih gitu ya. Pondok pesantren ya. Koresi pamit sama bapaknya mau mengabdi untuk negara dengan cara mengabdikan dirinya ke negara Maespati. Lamar carane. Terus diiyani sama Arjuna Sosro sebagai ratu dengan syarat bisa memboyong Dewi Citrawati ke Maespati. Oh gitu, dan berhasil itu. Berhasil. Tapi sifatnya sempat jadi crash sama Arjuna Sosro ketika Sumantri malah jatuh cinta sama Citrawati. Ratune ditantang perang Mas Wi. Oh gitu ya. Apik lakon kuwi. Kapan-kapan petasi ya Dan ya? Boleh. Oke. Nunggu tanggapan. Kalem mo. Tenang. Aku biyen ki ya tahu anu ya, saya pernah didapuk jadi itu adiknya Sumantri sing Kang Aldi. Oh itu Asrono. Dari rambutnya kon merah ngene terus piye ceritane kok ana adike sing kudu melu jare ya dia itu dalam berbela negara itu enggak kalah sama si Sumantri ya. Sumantri. Kok kalah. Iki kira orang biola. Oh, bukan biola. Cucuk Detono malah. Sukosrono itu apa toh pertanyaannya? Sukratono. Pertanyaannya. Lah kuwi jarene yang adiknya Sumantri yang namanya Sukosrono. Sukosrono ya. Sukosrono. Sukosrono. Nah, dia juga ikut andil dalam memperjuangkan Sumantri, juga memperjuangkan apa ya kebenaran, menegakkan kebenaran. Meskipun dia itu hanya bermain di balik layar. Iya, ini ceritanya ya. Aku kan dia kan sebenarnya ingin membantu atau ikut sama Sumantri secara kasat mata loh Mas. Jadi belak-belakan aku melu Masku Rono. Tapi Sumantri kan malu waktu itu. Soalnya adike punya kekurangan ya. Terus dia membantu dari kejauhan dengan segala kesaktiannya. Termasuk mindah Taman Mairo Koco barang adiknya itu Sukosrono. Tapi jadi matinya kan juga di situ.
Oke. Berarti sebetulnya Sumantri itu apa ya, berutang banyak sama Sukosrono juga ya? Oke, itu tadi Sumantri atau Patih Suwondo. Terus yang kedua ada Kumbakarna. Kumbakarna kan orang tahunya tuh buta. Masalahnya adiknya Dasamuka ya Den ya. Nah, kenapa kemudian disebut sebagai pahlawan atau sebagai satria? Ngono ki lho. Penggerebab ngetut kedang. Ora suarane elek iki. Heeh. Iki nek ganjele abang-abang sono wah apik meneh. Tambah seru. Itu Kumbakarna. Tadi kalau Sumantri kan memang ya labuh negaranya ya seperti itu tadi. Dia diperintah apapun sama ratunya, sama rajanya, dia pasti akan melaksanakan. Dasarnya guna kaya purun. Guna itu menjadi orang bermanfaat. Berguna ya. Kaya itu apa pengetahuannya. Purun kan mau. Terus berbekal tiga itu ya? Ya. Guna, kaya, purun. Oke, itu sifat kesatria yang bisa ditiru di situ. Yes. Nah, kalau Kumbakarna Den, apa itu? Kok bisa disebut kemudian dia sebagai satria yang juga masuk dalam tiga besar dari ini? Karena matinya Kumbakarna kan enggak membela emasnya yang Angkara. Enggak membela Dasamuka ya. Tapi dia mati mergo tanah air sendiri. Pengabdian terakhir. Gitu ya. Dia membela itu. Walaupun dia melawan orang yang dalam persepsi orang itu orang baik, melawan Romo gitu kan ya. Kan yo tahu kalau Rahwana salah. Nah, kalau Kumbakarna sendiri Den, misal dalam hubungannya dengan Dasamuka seperti apa? Apa memang dia juga berseberangan? Oposisi. Oposisi juga ya? Berseberangan. Oke. Jadi memang Kumbakarna sendiri juga nggak terlalu suka dengan sifat angkara murkanya gitu ya? Yang suruh mengembalikan Sinta pas dicuri sama Rahwana kan salah satunya Kumbakarna. Kembalikan dan minta maaf. Tapi Rahwana kan megah Mas. Lah iya. Rahwana tuh adik-adiknya baik-baik sebetulnya ya. Gunawan Wibisono, terus sama si Kumbakarna. Tapi Sambodo. Siji salah. Tentang Kumbakarna ya aku ki pengen tanya sama adikku lanang ya. Aku kan nek keturunan ka to. Kowe kok mesti leh munggah aku Kumbakarna tangi yo anggo karo nggonmu to apa ngono ki kepiye to kae aku yo mak greke. Piye kuwi anu. Aku anggere turu nang ngendi ngono to Mas. Kelebu nang studio keturunan kok keselen ya Pak. Wis mbukae sih titis Kumbakarna juga karo nggonmu to apa tangi yo. Pas perang Kurusetra itu perangnya Kethek karo buta-buta itu kan apa perang Palwaga itu Kumbakarna milih menjauh, mending tak turu wae. Gitu ya. Memang dia nggak suka perang sebetulnya ya. Tidurnya itu kan untuk bertapa, menghindari keburukan itu. Tuh. Nah, terus di mana-mana yang terkenal adalah Kumbakarna tukang tidur. Gitu ya. Sebenarnya tidur Kumbakarna itu karena ingin menghindari berbagai macam keburukan yang terjadi Alengka. Betul. Nek arep maju perang belani kakangne ya Kangne salah. Ya membela Angkara Murka. Baik tidur. Ya. Ki arep poso sesuk aja dikethek-kethek lemu turu. Kalau turune wong poso Ramadan ya. Nah, pahala. Demi kebaikan. Berpahala. Berarti tidurnya si Kumbakarna dan makan si Kumbakarna itu ya itu menjauhi Angkara Murka tadi ya Dan ya. Gitu. Daripada mengerjakan sesuatu keburukan daripada lebih baik tidur. Ada satu pertanyaan ini Bos. Apa itu? Adikku titis ki ora ngono tok lho nang buka aku ki. Kumbakarna tangi yo. Iki lho apa jenenge? Iki njabuti wulu yo kaget to Bos. Wulu ning nggon jempol ki mak dicabut karo titis otomatis tangi aku. Aku ki apa aku ki panjang wujud reksa. Piye iki ceritane? Itu ya salah satu lambang kalau cerita dulu kan Kumbakarna dijabut wulune, kok dipedangi ngono. Yo lambang-lambang dari itu juga sih. Tapi tergantung sanggite dalange ana sing ngeki sajen terus Kumbakarna tangi mergo gara-gara cium baunya ada juga. Terus marah gitu apa gimana? Ana sing diwacani ayat-ayat
Quran yo ono, Kumbo Karno bentangi ini yo ono. Tergantung sanggih dalangnya. Tergantung sanggih dalang. Sah-sah saja. Cara-cara membangunkan Kumbo Karno. Nah, besok jenengan bangunannya apa nek nggo lakon Kumbo Karno? Neno. Rahasia. Oke, Kumbo Karno. Itu buta tapi buta berarti baik ya. Oke. Kalahnya besok mau? Kumbo Karno. Anilo. Udu. Udu karo Anilo matine Kumbo Karno. Sopo? Nek Pateswondo tadi kan juga mati membela negara, membela bangsa. Kumbo Karno akhirnya endingnya piye iku ya? Wafat toh. Wafat juga. Tangannya tugel kabeh, sikile tugel kabeh. Itu ya. Membela negara juga. Romo, panai Romo itu. Neno mesti ya. Berbunga. Balik ngono. Ngono kira Sing mati mbek Anilo Prasto, tapi itu pembahasan di luar Tripomo masalahnya. Betul. Ini adalah bingkainya Tripomo ya. Tripomo. Kumbo Karno. Satria kedua yang dijadikan contoh bela negara. Yang ketiga Karno. Wah, itu tadi Karno. Itu kan orangnya Kurawa. Tapi sebetulnya berdarah Pandowo gitu kan. Nah, kenapa kemudian si Karno ini justru dianggap sebagai seorang pahlawan, padahal dia di pihak yang tidak baik seperti Kumbo Karno tadi. Malah terenyuh. Kelingan sing ora. Kelingan sing. Ini Karno apa? Lah iya, dia kan di pihak yang tidak baik sebetulnya. Di pihaknya Kurawa. Jadi pejabatnya Kurawa. Tapi kenapa kemudian dia malah justru dijadikan contoh kesatria yang membela negara? Ya karena dia kan aslinya yo saudara dari Pandawa. Tapi karena dia itu dari kecil dibesarkan di tanah Astino, ya wis. Mau ndak mau dia mati pun ya di situ. Iya. Berarti dia mengabdinya adalah mengabdi ke negara, bukan ke si Kurawanya gitu kan ya. Mengabdi ke apa ya? Ya nilai kebaikannya dia di situ gitu ya. Makanya mungkin dengan Kurawa pun dia sering crash juga ya. Tapi karakternya yang angkuh dan sombong itu, ya orang punya plus minus mas. Ya, gitu. So ya Karno ini kesatria ketiga. Karno kan udah pernah dibahas itu wafatnya sama Arjuna. Itu sempat pernah terjadi kesalahpahaman enggak antara Karno dengan Maksudnya Pandowo salah paham loh. Karno itu beloni Kurawa malahan. Apa dari awal Pandawa itu tahu bahwa Karno itu semata-mata membela negara? Versinya ada dua dan dua-duanya bisa kepakai. Monggo arep sing versi membela negara atau apa mau sing sini? Membela Kurawa itu. Membela Kurawa ya bisa. Tapi nek secara dasare membela negara. Membela negara ya. Apalagi kalau acuannya Tripomo ya. Ya oke. Ini 3 contoh ya Den ya. Yes. Serat Tripomo ini ya kita sekarang kan belajar wayang itu kan jadi perlambang orang hidup gitu kan ya. Jadi apa ya semacam Koco Benggolo kalau orang sekarang bilang. Kalau kita refleksikan dengan keadaan sekarang Dan, itu masih relevan nggak sih? Masih relevan nggak? Masih. Sangat relevan ya. Masih banget. Dengan kondisi sekarang Dan. Masih banget. Wah padahal diciptakan tahun berapa ini? Yang ciptakan Mangkunegoro 4 kalau nggak salah itu. Tripomo Kawedan. Iya. Tahun berapa yo? Serat Tripomo. Penciptanya. Nah itu. Podo be kitab suci yo. Nek di nganu sekarang relevan semua sih. Iya. Itu kan mereka mati-matinya Dan. Ketiga-tiganya kan akhirnya mati karena membela negara. Masih ada nggak sih orang yang mau seperti itu sekarang? Kalau menurut Den Jati. Pertanyaan yang sulit. Karena butuh pembuktian. Iya. Kadang dhewe kan ning mulut iso ngomong ono tapi nyatane ya biar waktu yang menjawab mah. Iya. Dan sebetulnya nilai-nilai seperti ini ya Den ya. Ya mungkin kalau apa ya Pak Presiden punya program revolusi mental. Hal-hal seperti ini yang harusnya diangkat gitu ya. Contoh-contoh apa namanya? Keteladanan dari kesatria gitu kan. Termasuk kalau Sri Romo punya apa namanya? Itu 8 sifat apa-apa, sifat angin, sifat. Oh iya. Apa namanya itu Mas jenengane?
Hasto Kuswolo. Apa terus ini lamun Hasto liyane lawani aku. Mantan juga. Ada 8 watak. Hasto Broto. Itu kan juga harus apa ya? Bisa di kristalisasi. Kristalisasi. Koyo apa wae koyo gula ya. Bisa diresapi dan juga bisa diamalkan gitu ya Dan ya. Cuma orang sekarang menganggap kayak gitu kan alah apa toh gitu Dan. Kenapa sih Dan? Kira-kira nilai-nilai kayak gitu kok sekarang nggak mau mereka pakai? Ya, jajahannya kan makin banyak ya. Gempuran dari luar kan masuknya ke internet banyak dan lebih menarik itu daripada ini. Padahal kan lebih bermakna ini daripada itu. Ya, angel gitu bosku. Okay. Lebih bermanfaat itu ya sebetulnya. Bermanfaat cerita-cerita wayang. Cerita wayang. Kasih yang buru kamera tahu cerita wayang enggak itu? Enggak. Adik-adik dari magang-magang ya. Magang-magang. Ya contoh kecilnya ini Mas. Mereka kan lebih tahu cerita-cerita Superman atau Avenger ya iya. Teret. Ya iya. Lumayan rapal. Ya minimal pesanku tetap tetap dirawat ya. Walaupun kamu menyukai luar yo. Aku pun yo seneng hal-hal luar yo seneng. Tapi difilter ya Dan ya. Filter pasti. Dan ya tidak usah sampai tahap meniru apa ya. Sampai pengorbannya seperti itu. Paling tidak apa ya meniru sifat-sifat baik-baiknya gitu kan. Dicecepi intisarinya. Nah, itu cecepi koyo apa. Ya, di apa ya diambil nilai-nilai kebaikannya gitu kan. Wong di wayang juga banyak contoh gitu kan ya. Makanya wayang itu katanya tontonan ya tuntunan ya itu. Ya, tontonan juga nilai-nilainya luhung. Ya. Tontonan dan juga tuntunan untuk memperbaiki tatanan. Oh, gitu loh. Harusnya kayak gitu. Aku sok pinter Den. Nyerak popo gitu ngono. Wis kadung nembang ya ketok pinter sisa. Kadane kok kalau bono apa gitu ya. Ya kayak gitulah ya. Yes. Ya, bahasnya kita tumben hari ini berat ya Den. Rapopo? Seneng aku kayak ini. Ya ini kan semata-mata kita berbagi ya Dan ya. Ini adik-adik, sharing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton ini mungkin tersadarkan sekarang wayang itu ternyata ada nilai-nilai baiknya. Ya. Jangan dipandang nilai-nilai yang lainnya. Misal sekarang wayang juga banyak hiburannya, itu kan juga nut zaman kelakone ya Dan ya. Kelakone walaupun kadang over. Ya. Karena wayang juga sekarang bisa menjadi sumber mata pelajaran untuk orang lain, teman-teman seniman gitu ya Dan ya. Tapi juga silahkan wayang itu diambil sisi-sisi baiknya. Yes. Den, pertanyaan terakhir Den. Apa itu? Cara mudah untuk memahami cerita wayang ketika pertunjukan wayang gimana Den? Sebaiknya pahami dulu dari buku yang berbahasa Indonesia sih. Nah, untuk anak-anak sekarang ya. Soalnya langsung ke pertunjukan bahasanya pun wis beda sing tinggu. Berarti memang tahu ceritanya dulu baru nonton pagelarannya. Sebaiknya gitu ya? itu. Nah, kalau memang mau meresapi nilai-nilainya ya, sanggit-sanggitnya ya dari situ. Tapi kalau cuma mau cari hiburan yo langsung datang. Atau dalangnya yang mempermudah bahasanya. Rasa nggo bahasa Kawi kan yo ndak masalah juga. Termasuk seperti seperti Swargi Kiseno itu kan ya. Itu apa namanya kalau lakon Bagong ngora arek kayangan itu kan kalau dibawakan dengan cara yang rumit susah ya diterima. Lah dengan cerita yang apa ya, yang menonjolkan si Bagong tadi kan justru lebih banyak bisa diterima gitu kan ya. Tergantung kreativitas dalang. Yes. Dan keberanian dalang itu sendiri. Iya. Tapi boleh ya Dan sebetulnya boleh. Mari kita tonton kreativitas Dan Jati pada wayangan tanggal. Sebentar lagi. Yo, berapa bulan lagi ya? Nah jadi tapi. Oke. Ya pun lah Dan. Oke. Mudah kesuwen wis pirang menit Pak Yusuf. Wes suwi. Ya udah, yang penting teman-teman jangan bosan untuk belajar wayang. Wayang itu walaupun stigmanya membosankan tapi juga bisa dibuat mengasihkan ya. Yes. Oke. Sampai berjumpa lagi di nyantrek berikutnya.